Oke, sebagian sudah saya sebutkan, saya ulangi. Dhamma hari ini mungkin sedikit menyayat di mana kesalahan-kesalahan kita setiap hari. Setelah kita menyadari ucapan kita, mungkin dari sebagian teman-teman udah mulai mencoba ucapan benar. Tidak bohong, tidak menipu, tidak menyakiti orang, tidak pikirannya sujon terus langsung tembak, yaitu menyakiti orang. Terus tidak menyela ucapan-ucapan orang tanpa sopan santun, ya ucapan itu. Setelah kita pikirkan sebab akibat dari mencela, menghina, kita tahu akibat dari itu pikiran kita diarahkan. Seharusnya aku melakukan puji-pujian, ya memuji, tidak menghina sehingga melukai luar, melukai dalam. Ya, sebab akibatnya akan timbul dari ucapan yang tidak benar. Luar dalam pingpong terjadi. Ucapan apa aja teman-teman bisa dipikirkan, dimengertikan kembali dan dilatih. Oke. Setelah mengerti ucapan benar itu berfaedah, membawa manfaat kepada kebahagiaan makhluk tertentu, teman, saudara, ya, istri, anak, malam Cisanti. Maka pelan-pelan dia akan merasa ada kebahagiaan dari ucapan. Ucapan apa kayak tadi Jaguar tadi, ucapannya lembut. Dia bilang, mohon maaf aku bukan rasis, aku mau bertanya. Karena dia mencari. Nah, ucapannya penuh lembah lembut, sopan santun. Kita terima pun enak, sopan santun kita kembalikan. Itulah ucapan benar. Ya. Setelah ucapannya benar, tindakannya benar. Saya melakukan salam hormat, terima kasih, sungguh luar biasa. Tindakan saya dengan begini dan senyum pun itu udah tindakan. Menyadari tindakannya benar, pikiran kita yang dulu selalu berpikir kesombongan menguasai kita acuh tak acuh. Kita suujon, kita bertanya ngapain ini orang nanya. Nah, tindakan kita udah membuat orang berpikir ini orang sombong. Tapi kalau tindakan kita dimulai dengan iya, dengan senyum, maka kebahagiaan kita sudah jaga dalam diri. Kemudian menyambut kebahagiaan dari luar diri. Nah, pikiran kita itu udah mulai menampung, mulai memproses. Oh, itu salah dulu, ini yang benar. Oh, itu salah perbuatan dulu, ini yang benar. Itu loh pikiran. Maka pada ujungnya setelah semua dilakukan dengan benar, pikiran adalah pelopor untuk melaksanakan semua yang benar itu. Tahapan demi tahapan kita laluin itu sehari-hari. Oke. Kemudian mata pencaharian benar yang sebelumnya sudah kita bicarakan. Jangan merugikan orang lain, timbangan yang dikurangi, bisnis senjata, bisnis manusia, bisnis daging sesuatu. Ya, pimpin sesuatu yang merugikan orang, ya, merugikan makhluk, di mana makhluk hidup demi kepuasan, demi untung kita sembelih. Ya, ini ajaran Buddhis ya, maaf kalau di luar itu mungkin kan beda-beda aturan. Ini aturan Buddhis ya. Kemudian dilarang menjual barang yang menyebabkan lemahnya kesadaran, yaitu obat-obatan, inek, ya, terus bir, minuman keras, ya, yang menyebabkan kesadaran. Itu dilarang. Bisnis racun, ya, itu dilarang karena menyebabkan, thank you Sander, itu yang kita latih sebelumnya. Menyadari pencaharian benar itu menyebabkan luka di batin dan menyebabkan pikiran kita terlatih melakukan kejahatan demi kejahatan, hanya mengejar kesenangan dunia. Maka pikiran yang sebelumnya dilatih seperti itu, pikirannya terus terbawa oleh arus-arus kejahatan yang dia berasa enggak masalah.
Nah, kita mulai tarik balik mata pencaharian benar itu gimana. Kita ikutin saja bahwa mata pencaharian itu adalah berusaha penghidupannya jujur, tidak menipu, penghidupannya benar, misalnya penghidupannya benar yaitu tidak mengurangi kadar barang tertentu. Nanti dulu ya juntak ya, nanti tak kasih naik. Ada juntak tuh seru, supaya nyampe dulu pikiran benar ini ya. Sampai kelar nanti tak kasih kesempatan tanya jawab. Ya, inilah yang disebut penghidupan benar. Oke, di mana seorang praktisi menjauhkan pembunuhan, menjauhkan sifat berbohong. Ya, tapi kalau kita hidup masih dagang, ya masih dagang baju kah, dagang kelontong kah, ya itu enggak apa-apa, itu bagian dari strategi. Ada juntak memang selalu bikin bahagia. Kemudian setelah kita melihat 3 hal yang di luar diri kita, yaitu perbuatan sila yang perlu dijaga, ucapan, perbuatan, mata pencaharian itu adalah di luar diri. Kemudian kita melatih daya upaya benar kita untuk menjadi benar dengan kekuatan diri kita, melalui segala penderitaan yang ada, rasa sakit yang ada, penghinaan yang ada, rasa dikalahkan oleh kesombongan orang, rasa dikucilkan. Kita berlatih dengan daya upaya, aku mau menang dari kesalahan itu, aku mau berubah menjadi benar. Maka masuk dia dalam konsentrasi. Ya, konsentrasi itu terbagi 3, ya, yaitu daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Itu yang dilatih dalam meditasi, yaitu faktor dalam diri diperbaiki. Setelah dia merenung daya upayanya, dia paksakan untuk berusaha mengontrol pikirannya yang liar, mengontrol perbuatannya yang salah, ucapannya yang salah mulai terlatih. Maka dia masuk lagi perhatiannya pada fokus nafas, misalnya dalam meditasi, fokus pada titik objek tertentu. Biasanya kalau orang sudah terlatih dengan perhatian benar, dalam pekerjaan pun dia mencapai kesuksesan. Kenapa? Karena dia tidak mudah dipecahkan oleh pikiran-pikiran yang serakah lagi, yang tidak berfaedah. Misalnya, di saat dia bekerja, hari ini yang dikerjakan A, kemarin yang dikerjakan E yang kemarin itu. Kalau dia sudah terkonsentrasi, perhatiannya sudah benar, dia tidak mudah dipecahkan. Hari ini aku mengerjakan A. Dia tidak akan mikirkan pikiran yang kerjaan E kemarin. Oke? Maka dia terlatih, aku selesai ini karena aku nggak mau diganggu oleh pekerjaan yang kemarin. Ataupun aku tidak mau diganggu oleh pikiran besok kerjaan C, D belum. Maka efek daripada meditasi, perhatian benar itu akan menuju kepada titik fokus kita bekerja. Fokus kita menjadi hati-hati, tidak mudah diganggu, ditumpuk dengan berbagai pikiran yang menyesatkan, yang buang waktu. Ya, itulah latihan daripada meditasi. Setelah dia mulai bisa memperhatikan pikiran yang kayak monyet itu, lompat sana sini, mulai diredam, dia mulai bisa fokus, dikuatkan lagi dengan konsentrasi. Dia dengan tenaganya konsentrasi untuk menangkap semua itu menjadi satu saja, yang mana paling berarti, yang harus dikejar. Kebenaran-kebenaran yang dia lakukan setiap hari, dia kejar, dia pretelin satu persatu dengan konsentrasi. Apa sih yang menyebabkan aku suka berkata kasar? Oh, dia pretelin, oh sebabnya dari sini, sebabnya dari harga diri. Setelah dia pretelin lagi ke dalam sebab dari harga diri, dia turun, dia pretelin lagi akar dari sebab harga diri apa? Kesombongan. Ya, kesombongan. Nah, itulah pikiran kita yang dilatih selama ini tanpa kita sadarin. Untuk merubah itu langsung tidak semudah itu. Maka saya bawa
Hayo perhatikan ucapanmu, hayo perhatikan perbuatanmu, hayo perhatikan kebiasaan lingkungan hidup kamu, pencaharian benar kamu. Latihlah dalam meditasimu. Kalau kamu tidak merenung, kamu tidak meditasi, mencari sebab-sebab akar itu, hal yang bisa kamu ubah pikiranmu menjadi penuh kebahagiaan mustahil adanya. Itu hanyalah dongeng. Itu hanyalah katanya, itu bohong semua. Kenapa? Karena tidak dilatih. Tapi seseorang bisa datang dan buktikan yang saya ngomong, kalau dia melatih satu persatu itu, dia akan menemukan, oh ini loh setannya di mana, iblisnya di mana, letak keinginannya di mana. Masuklah dia pengertian benar dia, karena sudah melatih dia mengerti, oh setannya di sini, oh malaikatnya di sini. Bagaimana nih ngambilnya? Dengan pengertian benar dia bisa mengendalikan itu, pikirannya mengolah dengan benar. Dia akan keluarlah kebenaran-kebenaran dari ucapan, perbuatan, tindakan apapun menjadi benar. Ya, itulah pikiran benar. Pikiran benar di ujung dari semua perbuatan itu. Ya. Tapi pikiran benar juga menjadi di atas, pemimpin dari segalanya. Karena semua pusat kontrolnya di situ. Nah, hari ini kita dalamin bagaimana setelah laluin semua itu, bagaimana saya mengontrol itu. Tiap hari kita harus praktek sila tadi. Ucapan, perbuatan, pencaharian. Praktek meditasi tiap hari. Agar pikiran kita terus bisa kita latih menjadi benar. Kalau kita tidak mempraktekkannya, tidak melatihnya, ya monyetnya akan selalu semakin banyak. Berpikir A, bercabang B, bercabang C, sampai A1, A100, B100, B100 itu bercabang terus. Pikiran liar seperti itu. Maka pikiran itu dilatih dengan apa? Baik dan buruknya sudah dikelola oleh si pengertian kemarin, baik dan buruk. Maka si pikiran itu mengambil keputusan. Ini yang harus kulakukan, ini yang harus kuucapkan, ini yang harus kukerjakan, inilah yang benar. Dari pikiran itu keluarlah keputusan itu, keluarlah ucapan, keluarlah tindakan. Maka pikiran adalah pelopor. Menyadari pikiran baik dari 3 bagian. Pikiran baik itu ada 3 bagian ya. Nekkhamma, bahasa Pali nekkhamma, melepaskan diri dari kesenangan dunia. Kesenangannya sering kita cari-cari, melepaskan, sudahi, cukup. Kenapa? Karena dari kesenangan itu timbul begitu banyak keserakahan, timbul begitu banyak harapan. Harapan apa? Kesenangan dan kesenangan lagi. Mengulang-ulang terus kesenangan dan penderitaan pun mengulang-ulang. Maka dikatakan, lepaskanlah diri kita dari kesenangan dunia. Kalau kita kerja nyari uang untuk keluarga, itu adalah untuk menghidupi keluarga. Kebutuhan keluarga bukan untuk kesenangan. Kita pikiran kita latih. Bukan kita nggak boleh kerja, bukan kita nggak boleh cari duit. Dan bukan kita juga nggak boleh senang, enggak. Tapi batasin dong, dulu ada 100.000 kesenangan. Berapa sih supaya tidak teracun terus begitu besar? Kurang-kurangin. Selama kita berumah tangga, boleh kita nikmatin hasil kekayaan dari dagangan kita, boleh. Tapi nikmatinlah dengan benar. Berbagi, berdana, beramal, makan enak boleh. Ada sebagian menikmati dengan berjudi. Kan nggak benar. Kurangin, kesenangan itu hanya adrenalin. Ya, bermain dengan asusila. Itu yang kita kurang-kurangin, yang manfaat yang kita tambahin gitu loh. Itu yang dilatih. Kesenangan duniawi itu kurang-kurangin, lepasin yang sesuatu yang buruk. Waduh, hati yang bahagia senang sekali.
Dan apa yang dilepaskan lagi? Ya. Sifat mementingkan diri sendiri yang berlawanan dengan kemelekatan. Kenapa berlawanan dengan kemelekatan? Karena kita selalu ingin dipandang, ingin dipencitraan, aku hebat, aku pintar, aku lebih hebat dari kamu. Dan aku akan menyela pikiran kamu, ucapan kamu, aku bisa kasih tahu lebih tinggi dan lain-lain. Aku bisa kasih tahu jalannya, timbullah penguasaan. Dia mau menguasai. Inilah kemelekatan apa? Pencitraan. Yang di belakangnya adalah sebab-sebabnya kesombongan tanpa disadari. Yang akibatnya adalah menghancurkan dirinya sendiri untuk dihujat begitu banyak orang. Tanpa sadar saya selalu ngomong, kita itu jadi badut. Kita kepo akan sesuatu, kita jadi badut. Seakan-akan aku yang paling benar, aku yang paling hebat. Karena berkat saya orang itu berhasil. Karena berkat saya kasihanin dia menemukan jalan. Saya sering bilang, Dhamma bukan aku. Aku hanya praktisi. Itu yang perlu disadarkan. Aku adalah pelatih. Maka sering dikatakan gurumu adalah dirimu sendiri. Di saat timbul kamu melekat, ya, ingin menguasai luar diri kamu, itulah kemelekatan. Ingin memiliki sesuatu di luar diri kamu, itulah kemelekatan. Memiliki, itulah ego, tanpa sadar. Oke? Kemudian sifat mau menang sendiri. Pikiran itu dilatih. Apa sih manfaat dari kemenangan saya? Apa sih manfaat dari saya ingin mempertunjukkan yang paling benar, paling tinggi? Begitulah perdebatan yang tiada manfaat. Hanya mencari pencitraan. Pikiran itu diolah dengan hasil-hasil pengalaman, hasil pengetahuan. Diolah masuk dalam meditasi, apakah ini yang kudapati, apakah ini kebahagiaan, atau itu hanya kesenangan. Maka pikiran itu diolah menjadi benar, oh ini kesenangan. Bukan kebahagiaan yang luhur, kesenangan untuk mengobarkan setiap kepuasan batin kita. Ingin ditepuk tangan sama umat, sama yang lain-lain. Walau seorang bante pun yang sedang berlatih, terkadang ada kilesa, itu ada. Tapi itulah kenapa dia memakai jubah, karena melatih, mengingat dengan jubah itu seperti tameng yang mengingatkan terus. Sila. Kita umat biasa 5 sila aja. Aturan hidup itu dipegang, dikuatkan. Kemudian pikiran kita dikuatkan lagi setelah pengalaman ucapan yang tidak benar, perbuatan tidak benar. Aku tidak mau ulangin, mulai ngerem mulut. Setelah ngerem mulut nggak bisa menghindar. Pikirannya harus mengatakan kepada dirinya, stop, diam. Masih nggak bisa gemeteran, menghindar, pergi. Ya kan? Bagaimana supaya tidak terucap dulu, tidak ada tindakan dulu, ngeledek dan lain-lain. Stop dengan pikiran itu mengatakan kepada, wahai tubuh jasmani, itu tidak bermanfaat. Itu hanya mencari kesenangan, gitu. Maka selanjutnya pikirannya dilatih lagi, memerintahkan setiap tindakannya, mulutnya, tindakannya, pencahariannya, meditasinya. Dia memerintahkan dengan pikiran, karena pikiran ada proper. Hayo mari kita berbuat cinta kasih. Hayo kita beritikat baik. Ya, saya sangat kagum tadi Pak Jaguar masuk dengan itikat baik. Itu menjadi contoh dan tema hari ini yang saya bawa. Pikiran kita jangan suujon dulu. Maka itikat baik.
Walaupun seseorang mungkin berkata yang tidak enak, kita harus timbulin itikat baik juga. Oh, pikiran saya latih dengan cinta kasih. Oh, orang ini mau menyampaikan dari sudut pandangnya. Karena apa? Karena dia belum paham, belum mendalami sungguh-sungguh sehingga timbul rasa kesal dan kesombongan dan marahlah dengan penyampaiannya. Karena pikiran saya terlatih baik, itikat saya tetap baik. Ya sudah, kalau memang merasa ini tidak bermanfaat, daripada marah, yang kamu jalankan, jalankan. Semoga menemukan kebahagiaan dalam kepercayaan kamu, dalam keyakinan kamu. Karena keyakinan, kepercayaan itu nggak bisa kita paksa. Kembalikan yang tadi saya ngomong, dengan itikat baik kita berpikir, kita jangan sujon, kita jangan berkata yang kasar, kita tidak mencari kemenangan atas kesenangan, karena itu adalah kemelekatan di belakangnya. Maka saya selalu ngomong, janganlah kamu celakain diri kamu yang di dalam ini, sayangin diri kamu baru bisa sayangin orang luar. Janganlah kamu mencelakai diri kamu sehingga mencelakai orang luar juga. Itu yang dilatih pikiran. Timbal balik dia berpikir, dia mengolah terus, barulah dia berpikir mana yang paling bijak aku ambil keputusan. Yaitu diam. Karena bisa nahan, bisa berucap yang bermanfaat. Semoga kamu berbahagia. Mohon maaf ya suamiku, kata Dewi. Ya, mohon maaf ya istriku, kata suaminya Helen. Kan gitu. Kalau setiap hari dengan lemah, lembut, sopan, santun, pelan-pelan terciptalah kebahagiaan, terciptalah ucapan benar, terciptalah perbuatan benar. Masalahnya siapa yang mau memulai? Siapa yang berlatih? Apakah kita hanya berdoa atau ambil dupa 3 batang, Dewa tolong ubah saya? Enggak bisa. Itu sudah tumbuh dari diri kamu, tubuh yang sekarang ini. Belum lagi kehidupan lampau. Maka aku terlahir karena karma masa lampau yang belum terlatih bijak. Belum punya kebajikan yang lebih tinggi. Maka aku terlahir di alam manusia. Maka tanyakan pada pikiran teman-teman, siapa yang harus berlatih? Nggak bisa, pakai dupa nggak bisa. Hanya meditasi, diolah, disadari, bukan dikontrol. Semakin kamu kontrol, semakin kamu cengkram. Kamu sadar nggak? Ya, ini adalah loba itu, kamu cengkram. Kamu sadari kenapa dia mau cengkram. Dalam meditasi kamu mengolah pikiran kamu cari sebabnya, akarnya, apa sih sifat mau mencengkram melekat ini. Nah, itu yang kita latih, pikiran menjadi benar. Cari dasar-dasarnya, cari kalau dasarnya udah dapet, apa yang kulakukan akibatnya apa, baik dan buruk ini akibatnya apa, maka pikiran begitu cepat mengolahnya, faedahnya apa. Ya tidak ada yang mudah, tapi itulah latihan kita. Tiap hari, terus menerus, giat-giatlah berlatih. Berhati-hatilah dalam langkah kita setiap hari. Berhati-hati. Pikiran kita diarahkan dengan lemah dan lembut. Agar tidak timbulnya kebencian. Karena kita sudah berubah menjadi baik, tapi orang masih memandang kita tidak baik. Kita arahkan dengan lemah lembut. Seperti ucapan-ucapan yang saya sampaikan, tidak ada tekanan. Lemah lembut. Dimulailah dengan itu supaya melawan kebencian-kebencian yang akan timbul dari dalam diri kita ataupun luar diri kita. Sehingga kita tahu sebab akibat yang terjadi.
Masa kita mau ngulangin lagi, udah puluhan tahun hidup seperti ini, terjebak seperti ini, menderita seperti ini. Aku sudah gak mau, Buddha. Para dewa, aku sudah gak mau. Dan bantulah, gandeng saya. Kita gak bisa sendiri, maka dalam life ini kita berteman dengan siapapun. Kenapa? Kita butuh saling memuji, saling menguatkan, saling menunjang. Maka apa yang Buddha katakan, bergaulah dengan orang bijak. Jauhilah orang yang tidak bijak. Mungkin sebagian dari teman-teman yang sedang belajar Dhamma akan ada orang yang tidak bijak berkata, sok suci kamu. Nah, itulah ucapan yang tidak benar, tidak membawa manfaat kebajikan, hanya menghancurkan. Jangan pernah kita menghina siapapun hanya karena kesenangan-kesenangan dalam berucap. Tanpa sadar menghujat. Jauhkan itikat jahat itu, jangan. Pikirkan sebab akibat sebelum kita mengucap yang sesuatu nggak berguna. Siska itu cuma belaga baik aja. Pasti aku mau uji, pasti ada kemarahan. Itu udah itikat jahat. Siapa sih yang tidak ada kemarahan? Makhluk hidup manapun disentuh sekali, 2 kali, 3 kali marah. Karena bukan makhluk suci yang sedang belajar menuju bijak. Nah, itikat jahat itu kita buang. Karena kesenangan yang tadi, kesenangan duniawi hanya untuk tertawa, terbahak-bahak, untuk menghibur, kesenangan itu menjadi seperti biasa. Dan pikiran dilatih sepertinya biasa ucapan itu. Gara-gara kamu seperti ini, kata. Siapa yang melatih itu? Kebiasaan kita. Maka sekarang kita biasakan perbuatan-perbuatan benar kita, ucapan benar, perbuatan benar, semua dikendalikan dengan daya upaya, perhatian, konsentrasi, pengertian kita, sebab akibatnya, akar-akarnya. Kita merenung yang telah kita laluin, pengalaman, ilmu pengetahuan yang kita pelajari, ilmu pengalaman pahitnya hidup, manisnya hidup, semua itu hanya kesenangan. Maka pelan-pelan pikirannya mulai berubah menjadi benar. Yang semua itu membawa kebaikan, kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak latih, semua itu hanya membawa kemarahan dan kemarahan. Bukankah begitu? Pikiran kita yang penuh dengan suujon, pikiran buruk. Datang orang membantu, udah berpikirnya buruk. Ini ada maunya. Itikatnya udah jelek duluan, udah jahat duluan. Pikirannya udah seperti itu. Belum lagi keegoisannya. Orang itu bodoh, tapi dia tidak melihat itikat baiknya apa yang dihasilkan dari seseorang menyampaikan Dhamma. Kalau pikirannya benar, dia akan berpikir, orang itu berusaha berbagi kebenaran. Seharusnya ucapan yang keluar adalah memuji dan berterima kasih. Tapi karena kebiasaannya buruk, itikatnya buruk, yang timbul adalah kesombongannya. Cuman bisa ngomong begitu, itu mah yang kecil. Maka tantang diri, mampukah kita menjadi contoh? Siapa yang memulai? Kita sendiri. Kepada siapa? Diri sendiri dulu. Tanyakan pada diri sendiri dulu dalam meditasi. Sebelum keluar kita ngajarin orang, memaksakan dengan yang kita belum tahu kita benar enggak. Tingkah kita udah benar. Kita lupa menghargai. Itulah kemarahan yang terbiasa kita latih. Yang ketiga adalah awihimsa, tidak kejam atau kasih sayang. Dengan meninggalkan suujon, dengan menyadari kesalahan daripada suujon, seharusnya pikiran itu dilatih dengan welas asih.
Apalah yang aku rugi di saat aku bersenyum kepada seseorang dan memuji seseorang? Pikirannya ditanyakan, apa yang rugi? Setelah kita melakukan akan mendapat manfaat nyata. Bukan hanya dipikir, ditimang-timang. Lakukan, buktikan, kata Buddha. Coba dengan cinta kasih dan welas asih. Tidak berharap, karena welas asih itu tidak berharap kembali. Semoga Dewi Puang panjang umur, semoga dia banyak rezeki. Dengan welas asih. Tapi kalau hanya dengan cinta kasih, dia berharap, oh, orang itu kapan ya bisa ngasih aku gift lebih gede. Itu cinta kasih. Tapi cinta kasih dia sudah berucap, oh, semoga Dewi Huang, dia udah berucap lebih baik daripada mereka yang sujon. Patutkah kita berucap kembali walaupun dia ada harapan cinta kasih? Patut saya memuji, pikiran saya ngomong dia jauh lebih baik daripada mereka yang sujon. Oh, mungkin nih hati yang bahagia itu hanya menghujat di belakang saya. Pikiran sujonnya dilatih seperti itu. Maka pikiran saya latih apa? Apa sih faedah dari pikiran yang menimang-nimang baik dan ada manfaat gak ya? Dia mau bagi saya sesuatu gak ya? Karena saya sudah membagikan sesuatu. Nah, itu ditimang dengan welas asih. Maka pikirannya nanti akan terarah lebih benar lagi. Tidak mengharapkan apapun. Hanya memancarkan welas asih. Maka pelan-pelan penderitaannya sudah mulai berkurang jauh karena dia tidak berharap apapun yang dia bagi. Pikiran saya kalau mau tahu teman-teman, 1 jam lagi saya mati nggak tahu apa yang saya harapin, itu yang selalu ada di pikiran saya. Dan apa yang saya lakukan sehari-hari sebelum saya live, nanti malam mau ngomongin apa ya, kira-kira nyampainya sampai mana ya? Apa saya mikirin dapat gift atau enggak? Gift terbesar saya ini adalah Dhamma yang bisa saya sampaikan. Ini gift paling besar buat saya. Manfaat buat semua teman-teman yang mendengar ini. Yang mendatangkan welas asih, mendatangkan kebenaran. Ini nggak bisa dibeli. Itulah kata Buddha apa? 3 permata mulia yang sangat-sangat berharga, permata yang tidak ada di dunia, yaitu kebenaran ini. Setelah kamu latih, setelah kamu buktikan, kamu akan bertekuk lutut pada kebenaran. Dhamma indah pada awal, Dhamma indah pada pertengahan, Dhamma indah pada akhirnya. Pasti teman-teman menemukan. Saya nggak perlu ngomong bantai sudah menemukan itu. Pertanyaannya adalah mudah enggak? Maka jawabannya bukan mudah atau sulit. Kapan memulai? Kapan mau coba praktek? Kapan step langkah saya mulai? Itu yang ditanya. Makasih Big Family. Makasih. Maka kasih sayang yang dilatih dalam pikirannya tidak sujon, tidak minta imbalan, tidak apapun. Yang semua itu berlawanan dengan kekejaman dan kebengisan. Maka pikiranmu adalah pelopor dari segala kebajikanmu di dunia ini dalam hidupmu yang saat ini. Bukan saya, bukan Bante, bukan temanmu, bukan mama dan papamu. Pikiranmu yang bisa membawa kamu ke alam surga tertinggi. Latihlah teman-teman, latih. Jangan biasakan kesenangan-kesenangan yang tidak bermanfaat, yang menimbulkan harapan-harapan palsu, mendatangkan penderitaan, cobaan diri. Kayaknya buat saya berusaha menyadarkan itu setiap hari. Hilang belum? Belum. Saya berusaha terus melatih. Dengan berbagi dhamma seperti ini, saya mengingatkan diri saya kembali.
maka ada timbul harapan. Harapan saya apa? Teman-teman yang sudah belajar Dhamma, mulailah berbagi dengan keluarga dekatnya. Mulailah ngalah pada suami atau istrimu. Mulailah memenuhi cinta kasih dan kasih sayang kepada anakmu. Setelah itu kepada orang tua, sanak keluarga, saudara, teman ataupun musuh. Dalam doa kita latih itu juga. Ya Tuhan, ampunilah musuhku. Dia tidak mendapat dhamma seperti saya, sehingga mereka menjadi seperti jahat terhadap saya. Ampuni dia para dewa. Wahai para malaikat, ampunilah dia. Bukan menghukumnya, tapi tunjukkanlah jalan untuk dia. Kasihlah kesempatan musuh-musuhku menemukan jalan keselamatan. Kenapa aku bisa menyebutnya musuh? Dulu aku kenal dia adalah teman loh. Dalam hidup ini tidak ada musuh, tidak ada orang jahat, hanya ada orang yang serakah, tersesat dalam pikirannya. Ajarkanlah kami, Guru. Ajarkanlah kami, para dewa dan dewi. Wahai para malaikat yang agung, tuntunlah kami, ketok batin kami, setiap ucapan tindakan yang salah dalam sehari-hari kami. Ingatkan saya. Gandeng saya seperti aku menggandeng anak bayi yang belajar jalan. Gandeng, bukan istilah kasarnya dijorokin supaya bisa, dengan marah supaya dia bisa. Enggak loh, gandeng. Itulah kasih sayang terhadap anak sendiri, bukan? Gandenglah, pancarkanlah kasih sayang. Pikiran adalah pelopor. Latihlah dalam samadhimu. Sadari setiap hal yang terjadi, karena membawa manfaat untuk dirimu dan membawa manfaat kepada semua makhluk. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada para dewa dan dewi yang telah memberikan kesempatan kita bertemu di ruangan ini. Terima kasih kepada ayah dan ibuku yang melahirkan sehingga aku punya kesempatan hidup dan besar sampai saat ini. Punya pengetahuan berkat pemberian dari orang tua. Terima kasih istri dan suamiku yang masih menjaga dengan hatinya. Semoga semua makhluk berbahagia. Inilah yang kita pancarkan. Terima kasih teman-teman. Semoga pikiran kita menjadi benar hari ini setelah melalui 7 kebenaran. Inilah yang ke-8, yang akhir merupakan awal pelopor dari semua yang ada di badan jasmani. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya Bante. Selamat malam.